Dirohiti, dilapangkan kuburnya, diampunkan segala kekurangan dan kesalahannya, ditempatkan beliau bersama orang-orang yang soleh, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Keikhlasan doa dari Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini akan menjadi wasilah apa yang kita minta pada malam hari ini, yakni kebaikan almarhum insya Allah. Namun demikian, Bapak sekalian, wabil khusus keluarga besar dan wabil khusus lagi khusus untuk anak-anaknya, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Nanti setelah malam ke-7 kita semua nggak hadir lagi di sini malam ke-8, malam ke-9, tapi Fatih dan siapa namanya? Dinda, ya, jangan pernah berhenti ya untuk mendoakan Papa ya? Papa apa ayah? Papa. Ya, Papa ya. Mudah-mudahan Papa terus kamu kirimkan doa, karena orang tua tidak ada yang diminta kecuali doa dari anaknya, doa dari istrinya, doa dari adik-adiknya semuanya. Gak pengen itu yang namanya gengshot. Gengsut mau Ustaz Saidi bagiannya lontong semua untuk yang hidup, tapi disedekahkan niat untuk almarhum. Butuhnya doa, nggak ada yang lain, dan amal soleh dari keturunannya ya. Terlepas dari perbedaan pendapat malam Jumat datang atau enggak, pasti mereka almarhumah mengharapkan doa. Bahkan di dalam kitab I'anatul Talibin setiap malam menanti doa daripada keturunan. Saban malam Jumat ahli kubur mulih nang umat. Ada orang Jawa nggak di sini? Gak masalahnya saya kalau ceramah ada orang Jawa bawain ini pantas gitu loh, ya kan? Ada orang Jawa? Ada ya. Yang saya tahu orang Jawa di sini Pak Haji Karman ini. Ya. Saban malam Jumat ahli kubur mulih nang umat kanggo moco nyaluk donga moco Quran najan sakalimat. Entar Pak Haji Juha entar disermain. Entar terjemahin tenang. Dia melotot baik. Ya. Nanti dijelasin nanti ya. Ulang ah, ngotot baik ngajak makan dulu. Janji dia ngajak makan saya. Saban malam Jumat ahli kubur mulih nang umah kanggo njaluk donga maca Quran najan sakalimat. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih balik nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman sholli wa sallim kebecut temenan ger anak turunku koe ora wirang podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa balik nang alam dunya bakal tak ringkesi dunyoko sing ese ana. Sholli wa sallim daiman ala qadar
ahli kubur pulang ke rumah, minta doa, minta bacaan Quran dari orang yang hidup, terutama keturunannya. Sesampainya di rumah, anaknya tidak baca doa. Sesampainya di rumah, keturunannya tidak baca doa, malah main game online, Mobile Legend, apalagi main biliaran, main ludo. Keturunannya pada nonton YouTube. Setan apa yang merasuki dirimu? Gimana bang? Nyanyinya via Valen. Abang yang tahu mana? Setan apa yang merasuki dirimu? Itu kalau ketika maghrib zaman dulu nih, kita waktu kecil setan gepeng ya lah. Nah, ngaji, baca Quran, baca doa. Sekarang dijajah sama setan gepeng. Berarti yang merasuki setan gepeng. Insya Allah kalau Fatih mah santri, karena Dinda mah santri, karena bapaknya almarhum juga santri. Kemarin waktu almarhum wafat, saya langsung kabarkan di Buntet pesantren Cirebon. Sahabat beliau bernama Kiai Haji Muhammad Farid Nasiruddin NZ bersama Ustadz Sidni Ilman. Langsung saya kabarin karena sering ngopi bersama beliau, dan nyainya itu sangat sayang banget sama almarhum. Saya langsung kabarin, kaget, beliau berdua nangis. Apa yang dikatakan? Mudah-mudahan husnul khotimah, ini yang terbaik untuk beliau. Dan kita semua yakin bahwa beliau adalah orang yang baik, terutama saya. Saya mengalami di mana beliau sangat perhatian sama saya. Satu ketika saya kelaparan. Emang iya. Sering. Emang aja emang. Lapar maksudnya. Emang repot ya ceramah efek mah. Ntar dulu. Jadi ketika itu saya jualan baju koko, Bang. Kelaparan. Bawa ke sini. Nih baju jualan saya nih. Baju jualan saya. Bawa kemari. Beliau beli 3 atau 4 gitu kan. Mau pulang, saya mau nyalain motor. Itu plong. Ya Allah, saya masuk lagi. Kenapa tadi? Puyeng, mau pingsan. Saya suruh tidur. Emang kamu, ente udah makan belum kan? Belum dari pagi. Wah, Masya Allah, langsung tuh. Di situ ada warung Padang kan ya? Udah nggak ada sekarang. Dulu langsung tuh, banyak banget lagi. Dia nggak tahu porsi saya, kalau porsi saya sedikit. Itu banyak banget bawahnya. Makanya ini mah kagak habis. Ini mah porsinya sesuai. Fitnah. Gue lagi direkam tuh. Gue matiin dah. Ya Allah, tuh perhatian beliau tuh ngajak ngopi segala macam dah. Pokoknya banyak lah curhat sama beliau. Ya kan, kita sesama sahabat banyak hal yang punya cita-cita mulia kita ceritakan dan lain sebagainya. Tuh, jadi ahli kubur pulang ke rumah, minta doa, minta bacaan Quran. Ada keturunan yang tidak bacain doa untuk ahli kubur. Dibalik lagi ke alam kuburnya, seraya berkata sambil nangis, kebecut temenan ger anak turunku, kowe orang wirang podo mangan tinggalanku. Kalian tidak malu makan warisanku, makan apa yang aku tinggalkan, tapi kalian tidak mendoakanku. Seandainya aku bisa kembali ke alam dunia, akan kuring kesin semua hartaku yang masih tersisa, kata almarhum begitu. Orang tua kita yang udah meninggal, yang kita kagak doain, itu kalau bisa minta balik lagi, diringkesin semua hartanya yang masih tersisa. Buat apa? Buat sedekah, taruh di masjid, taruh di musola, anak-anak yatim. Semua itu yang akan jadi jariah yang mengalir. Kita tahu hadisnya bahwa di antara yang tidak terputus amal seseorang adalah ketika jariah, amal jariah yang tidak terputus. Idza mata Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin. Yang pertama itu sedekah jariah. Sedekah jariah nggak bakalan putus.
Kalau saat ini kita naruh semen di masjid, naruh semen di musola, naruh keramik, naruh apa baik untuk dibangun masjid, untuk pesantren, insya Allah di alam kubur gak bakalan putus. Nah, ini almarhum juga dalam rangka menuju tempat di mana di sana ada santunan anak yatim. Ini luar biasa. Bahkan Kiai Buntet ngomong ketika saya mengatakan almarhum wafat, ya Allah, perasaan saya kok almarhum dicabut nyawanya ketika saat berkendara. Kata Kiai Buntet. Jadi dicabut dulu. Dan memang orang yang meninggal dunia itu kan beberapa hari sebelumnya sudah dititikin sama malaikat Israel. Ini kelihatan ada titik-titik di sini. Cuman saya nggak kasih tahu. Samping kanan. Nggak kasih orang nggak tahu gitu. Yang tahu malaikat Israel. Hati-hati. Ya butuh pesantren tahu Pak ya. Jadi itu, jadi orang yang sudah meninggal dunia tidak lain dan tidak bukan makanannya adalah doa. Makanannya adalah bacaan Quran. Najam kalimat walaupun satu ayat kita baca doa. Apalah minimal Fatihah kita kirimkan. Nah, biasanya kalau anak baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Irhamna wali walidina birahmatin sayyidina. Irhamna birahmatin sayyidina Muhammad. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallimna wali walidina bishafa'atin sayyidina. Sallimna wali walidina bishafa'atin sayyidina Muhammad. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ijma'na wali walidina bi ahbabin
meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita dan kedua orang tua kita. Ya Allah, berikan rahmat kepada kami dan orang tua kami dengan rahmat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini wasilahnya adalah tetap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallimna wali walidina, ya Allah selamatkan kami dan orang tua kami bi syafaati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma'na wali walidina, ya Allah kumpulkan kami nanti bersama orang tua kami bi ahbabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan kecintaan kami, dengan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua bisa dirahmati, bisa selamat dan bisa kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang kita tidak pernah lepas dari kecintaan dan sholawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Makanya sholawat penting, Pak. Ibadah semuanya itu ada sholawat hendaknya. Sholat ada sholawat. Bapak-bapak hadirin rahmati Allah, hadirnya kita di majelis takziah ini tidak lain adalah mengingatkan kepada kita bahwa kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti di akhirat dalam kitab Nasuihul Ibad dijelaskan ada 4 hujjah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada seluruh hamba Allah. Ada hamba nanti di akhirat dia nggak mau ibadah lantaran dia kebanyakan duit, lantaran dia kaya raya. Kata Allah apa bilang? Kamu kenapa nggak mau ibadah, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, nggak mau ngaji? Kata dia, ya Allah, saking banyaknya duit yang saya miliki ya Allah, sehingga saya tidak sempat beribadah kepadamu. Apa kata Allah kepada orang itu? Orang itu dijawab, diberikan hujjah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahukah kamu aku ciptakan Sulaiman alaihi salam? Sulaiman itu kerajaannya, kekuasaannya, kekayaannya melampaui batas-batas manusia. Bahkan para jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Istana Bilqis tunduk sama Nabi Sulaiman. Tidak ada sepanjang kehidupan manusia dari awal hingga akhir nanti yang melebihi kekayaan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tetap beribadah kepadaku. Kata Allah begitu. Ada hamba satu lagi, kenapa kamu tidak mau sholat, tidak mau ibadah kepadaku? Ya Allah, saya ini sibuk ngurusin perut, saya ini orang yang paling miskin ya Allah. Susah, cari duit susah ya Allah. Apalagi saat corona begini ya Allah. Sana mentok sini mentok ya Allah. Bukan hanya orang bukan hanya Gojek ya Allah yang sepi, Ustadz juga 4 bulan. Enggak, saya rame aja. Saya rame aja. Situ aja kan sepi. Saya rame. Rame Kalau Saya rame. Madinatun aja masih ada anak didiknya. Lah saya keluar dari Subono kagak ada sekolahan. Siapa Yang suruh? Ya, alhamdulillah sih. Saya ngajarin Haji Karman aja hidup. Ya Allah, kalau saya sampingnya Haji Karman terus saya kelaparan nggak pantas. Apa kata Allah kepada orang miskin itu? Tidakkah kamu tahu aku ciptakan manusia yang termiskin di dunia? Dialah Isa alaihissalam. Jadi Hamdan ATT salah. Karena Hamdan ATT nyanyi, aku adalah orang termiskin di dunia. Bohong. Benar. Yang paling miskin di dunia sepanjang kehidupan manusia dari awal hingga akhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa boro-boro punya duit, bini juga gak punya dia. Beneran. Rumah gak punya, bini gak punya, anak gak punya, sampai bapak gak punya. Emang Allah punya kuasa, tapi Nabi Isa tetap beribadah kepadaku, kata Allah. Ada lagi satu lagi hamba Allah, kenapa kamu tidak mau sholat, tidak mau ibadah kepadaku? Ya Allah, saya jadi anak buah, saya jadi pelayan, saya jadi karyawan, sehingga saya lebih patuh kepada majikan saya
saya ninggalin sholat Jumat, saya ninggalin sholat, saya ninggalin puasa lantaran saya memenuhi kewajiban saya terhadap majikan saya. Apa kata Allah hujahnya? Tidak tahukah kamu aku ciptakan yang namanya Yusuf alaihissalam? Dia dari kecil sampai besar dia dijadikan oleh Allah sebagai pelayan Raja Mesir, Pufitar yang tadinya suami Zulaikha, yang kemudian Zulaikha cinta kepada Nabi Yusuf. Selalu menjadi pelayan dari kecil. Kan habis dibuang ke sumur, diangkat oleh Said Malik, kemudian dibawa ke pasar, dijual lewat Siti Zulaikha bersama lakinya. Itu ada anak lagi dijual, dibeli jadi pelayan di Mesir. Akhirnya apa? Tetap dia Yusuf alaihissalam walaupun jadi pelayan Mesir, beribadah tidak pernah ditinggal, taat kepada Allah. Ada lagi hamba Allah, kenapa kamu tidak mau beribadah? Ya Allah, sakit-sakitan baik nih. Orang bisa sholat, orang bisa puasa, orang bisa ngapa-ngapain. Tidak tahukah kamu aku ciptakan Ayub alaihissalam, sakitnya belasan tahun, bahkan ada yang mengatakan 17 tahun. Coba bayangkan, Nabi Ayub alaihissalam dari kaya raya, bininya banyak, hewan ternaknya banyak, rumahnya gedong, Masya Allah. Akhirnya setan memohon izin kepada Allah, digoda Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya sakit, rumahnya kebakaran, binatang ternaknya pada mati semua. Karena jadi miskin, bininya pada kabur semua, tinggal atuh, yaitu Siti Rahmah. Udah gitu diusir dari kampungnya. Karena apa? Sakit buduk, sampai benyenyek, atau benyenyek, ada nanahnya di mana-mana, belatung sampai ke sini-sini. Diusir dari kampungnya, tinggal di bantaran Gebang, tempat pembuangan sampah, Bantar Gebang. Bukan di sini maksudnya, pembuangan sampah gitu. Masih diusir baik sama tukang pulung. Sono lu, bau. Akhirnya jalan ke hutan sama bininya Siti Rahmah, bikin bubuk kecil. Payah Nabi Ayub belasan tahun dalam keadaan sakit. Kemudian Siti Rahmah kerja di pabrik roti. Lama-lama ketahuan kamu bininya Ayub ya? Iya, dipecat. Lantaran dia adalah istrinya Ayub, takut rotinya ketularan. Pulang dari pabrik roti, biasanya setiap pulang bawa roti buat makan berdua. Ini hari dipecat kagak bawa apa-apa. Akhirnya istrinya Nabi Ayub memotong rambutnya, dijual. Kalau zaman dulu mah masih jual beli rambut, Pak. Istrinya Nabi Ayub itu rambutnya cakep banget kayak bini saya. Bini yang mana, Ki? Bilangin ya. Bini yang mana ini? Yang mana? Pas banget. Akhirnya ya Allah, marah Nabi Ayub, kamu kemanain itu rambut jadi trondol begitu, katanya begitu. Masya Allah. Akhirnya alhamdulillah, singkat cerita, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan air yang ada di sini. Jadi nggak ada apa-apa. Tidak ada alasan yang menyebabkan kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mumpung masih hidup, kita yang masih hidup masih dikasih kesempatan nih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ya, jangan tinggalin sholat. Kalau sholat itu penting. Apa-apa juga kita minta dalam sholat, Pak. Beneran. Saya ingat sebuah cerita nih. Saya ulang lagi. Dulu pernah waktu SMP. Ini ceritanya kita namain aja Hasan dan Saidih ya. Satu ketika ya di SMP, ibu gurunya bilang, anak-anak, nanti Sabtu kita tur, apa namanya, field trip. SMP ini SMP, pelesiran ke puncak, Haji. Otomatis anak kira, hore, gitu kan? Di semua apa namanya, di ruangan kelas itu semua girang kecuali satu, namanya Hasan. Dia sedih. Kenapa sedih? Wah, ini mau urusannya bayar ini. Urusannya bayar.
mana bapak gua nggak punya duit lagi gitu kan. Akhirnya dia pulang ngadu sama emaknya, mak nanti ada field trip pak, nanti ada field trip tadi tour katanya. Lantas bayar 200.000 pak. Ya Allah, bapak nggak punya duit ini, punya duit juga gocap. Ini anak lu apa? Adek lu banyak, ada 5. Ya gocap dia aku udah malu sama mak lu. Terus bagaimana pak? Kamu kan anak baik, anak soleh, ya kan? Emang Hasan itu ya, yang namanya Hasan biasanya itu dia selalu beruntung, anak nakal disayang Tuhan. Hasan. Akhirnya disuruh doa, suruh sholat. Udah lu minta deh sama Allah. Maksudnya gimana? Anak SMP coba suruh minta sama Allah, bagaimana urusannya? Maksudnya gimana pak? Doa minta sama Allah, lu malam-malam bangun tahajud, hajat minta sama Allah. Akhirnya dengan polosnya setelah tahajud, Hasan minta sama Allah, ya Allah, minggu depan saya field trip, butuh duit 200.000, kudu bayar ya Allah, tolong kasih duit 200.000, amin. Udah gitu doang doanya mah. Besok pagi habis subuh dia berangkat jalan kaki. Zaman dulu mah jarang angkot, sayang duitnya buat bayar angkot. Jalan kaki, bolak-balik seperti itu. Hari kedua begitu lagi, minta lagi sama bapaknya, kagak punya lagi. Akhirnya suruh bapaknya, kamu sholat minta sama Allah, ya Allah minta 200.000 baik ya Allah, amin. Begitu doa. Akhirnya selama 7 malam berturut-turut di kelas nih ada siswa orang kaya namanya Saidi. Ya. Kata Saidi sama Hasan, kenapa lu ngurung baik? Katanya begitu. Bayar gua katanya. Oh doang. Akhirnya malam ke-7 minta lagi tuh Hasan sama Allah, ya Allah besok tinggal berangkat ya Allah, ini saya belum bayar, yang lain udah pada bayar 200.000. Akhirnya besok juga pamit sama orang tuanya, udah bawa gemblokan tas tuh ya, buku untuk field trip, nyatetin tugasnya dimasukin, salim sama bapaknya, Pak berangkat ya, mak berangkat ya, mana lu? Mau field trip pak? Oh yang ke puncak? Iya, ya udah berangkat dah, katanya begitu. Ini bapaknya suruh berangkat baik. Si Hasan puyeng di jalan, ini bapak gua gimana urusannya? Gua kan belum bayar. Suruh berangkat baik, katanya begitu. Itu si Hasan. Nah ngerasa Saidi. Emang bocahnya juga pemalu juga. Itu kan baris tuh bis di sini 3 biji nih. Bis 1, bis 2, bis 3. Akhirnya di balik pohon dia ngumpet. Ah itu dia bisnya. Gua kesono kagak ya. Katanya begitu. Hati, malu belum bayar. Emang Hasan mah malu. Ya. Ya Allah. Akhirnya bis dari setengah 7 sampai setengah 8 nungguin Hasan doang. Akhirnya bis 1 berangkat. Ya, bis udah berangkat. Hatinya deg-degan banget. Ya bis 2, bismillah. Gua kesono. Akhirnya bis 2 berangkat, dia orang berani juga ke sono. Ya Allah, bis 2 udah berangkat. Sampai bis ketiga mau berangkat, gurunya menungguin itu. Dia lari kagak kekejar. Ditinggal 3 bis. Lah coba itu. Padahal udah tahajud. Akhirnya dia jongkok tuh di bekasan ban bis. Ya ini anget bener ini. Emang bener udah baru berangkat ini. Akhirnya nggak jauh dari situ ada musola. Ya, ada musola dia sholat. Musola apa namanya nih? Musola. Akhirnya dia sholat duha setengah 8. Dia ngomel sama Allah. Ya Allah, kata bapak saya, katanya suruh minta sama engkau 200.000, pan belum bayar. Itu bis 3-3-nya udah berangkat, urusan bagaimana ini? Tuh, Hasan. Sampai Allah aja diomelin. Apalagi ke DKM. Ya apalagi ke DKM. Ya, Kanwil diomelin. Akhirnya keluar dari masjid, keluar dari musola, benar-benar dia mastiin dia sudah berangkat dan udah jongkot baik di situ. Ya Allah, benar-benar gue ditinggal satu. Nggak lama kemudian, set Velfire.
berhenti keluar dari Velfire itu Saidi. Namanya nggak cocok namanya nggak cocok. Keluar Saidi. Lah, itu Saidi tuh, kata Hasan. Lu kagak ngikut? Siangan gua tidur. Emang berhenti tuh kan dia. Akhirnya kamu kenapa? Ya gitu deh, belum bayar dulu ya. Kata sini. Ya gitu dah, katanya gitu. Akhirnya bapaknya Saidi nyuruh Hasan sama Saidi naik. Lalu naik pada kita susulin. Akhirnya naik Velfire, sumurmu naik angkot bejaran naik Velfire Hasan. Duduk di Velfire. Just banget nih, adem gitu kan. Segala apa dipencet. Itu mencet jengkang sandarannya. Kata saya dia masa lu mencet apa? Tahu nih mobil ada baik katanya. Mau mencet ini gue jengkang. Udah lu pencet lagi nih. Dipencet lagi kejedor gue. Akhirnya dijemput, disusuli kagak kejar. Emang bertiga belum pada makan. Kalau bapaknya Saidi sama Saidi dia belum makan karena memang kasih. Kalau Hasan kagak ada yang dimakan. Akhirnya berhenti tuh di rest area di Jagorawi itu kan ada rumah makan Padang sederhana. Berhenti situ sarapan. Kan biasa kalau rumah makan Padang sederhana kan lauknya banyak digelar semua ya. Bingung Hasan. Ih, ini mahal banyak amat bapak lu pesen. Itu baru pilih salah satu makan ntar dihitung bukan semua. Oh, itu kan ada paru, ya kan, rendang, ayam pop, ayam dangdut juga ada di situ. Makan, wah dia kenyang banget, mumpung. Alhamdulillah. Nah berangkat, nyusul ke puncak, sampai ke lokasi. Sampai ke lokasi, ibu gurunya udah gini baik. Ya Allah, Saidi, Hasan kemana lu buat kumpulin? Ya Allah, sejam ini nungguin pada, katanya begitu. Kata Saidinya, tiduran Bu. Kata Hasannya, tadinya sih udah di balik pohon Bu. Atas kenapa nggak maju? Belum bayar Bu. Ya Allah, saat ibu juga nggak tega-tega amat. Ibu rawin, orang miskin. Gitu. Hasan. Ini kan contoh doang ya. Seru namanya Hasan namanya dia emang dia cek itu juga. Cekinya dia. Akhirnya bapaknya Saidi keren banget. San, lu ikutin Saidi. Nih, jajan buat lu 300.000. Ikutin tuh Saidi. Kemana be ikutin? Memang kalau kagak ada temannya dia ngajak kemana be? Akhirnya diikutin, gitu kan? Duit 300.000. Bapaknya udah pulang tuh. Field trip berjalan. Akhirnya kalau Saidi jajan bakso Hasan, bahkan Mbak, siapa yang bayar? Saidi. Duit banyak. 300.000 diam di sini. Emang Hasan anak soleh, dia ingat emaknya. 300.000 bakalan emaknya gitu. Saidi jajan Cimori, dia ikut makan Cimori. Siapa yang bayar? Duit, kan nggak punya duit 300 buat tapi sekarang duitnya juga disimpan buat bininya. Akhirnya sore menjelang, pokoknya Hasan kenyang deh ikut sini. Masya Allah luar biasa. Biasa dong kalau pulang dari puncak mampir ke rest area buat beli oleh-oleh. Berhenti di tempat oleh-oleh. Yang lain mah pada turun. Hasan diem aja di bis. Kata saya di sana turun. Agak gua. Udah lu belanja. Udah, gak usah katanya gitu. Tenang gua yang bayar. Buru-buru dia turun. Akhirnya 2 kantong kresek. Aduh biji lembu, bayam, bodol. Oh semua dibungkusin sampai 2 kresek. Masya Allah. Siapa yang bayar? Saidi, yang punya duit Saidi. Akhirnya udah girang banget itu naik bis pulang ke Jombang, sampai di rumah dia lari. Di depan rumah udah ada bapaknya, ada emaknya. Itu lari. Itu kalau difilmin kayak The Six slow motion. Mama gitu. Ambil bawa kantong kresek. Masya Allah Robbi. Akhirnya bener kata bapak katanya gitu. Akhirnya nih buat mama 300.000. Tadi kan didiemin kan di sini. Nih kantong
isinya oleh-oleh buat adik-adik. Wah, enggak tuh kan apa Bapak bilang? Berhasil. Intinya apa Bapak-bapak? Dari cerita ini bisa jadi ini adalah anekdot, tapi cerita ini dalam versi yang lain bisa terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam keputusan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia untuk selalu sabar menunggu keputusan Allah, inilah yang terbaik. Tidak perlu kita meninggalkan ibadah. Ibadah sholat, coba apa yang diminta oleh azan? Ya Allah, kamu